kebetulan ya sekarang ada ya penyampaian lagi atau instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten ya, menyampaikan bahwa untuk sekarang ini semua ya guru maupun kepala sekolah untuk melengkapi ya atau melakukan pengisian PMM ya. Nah, itu menyangkut kinerja oleh semua guru maupun kepala sekolah. Jadi olehnya itu ya, saya lakukan pertemuan kita ini. Jadi bagaimana cara kita sehingga apa yang disampaikan ya oleh Dinas Pendidikan itu harus kita lakukan ya. Karena saya juga untuk misalnya berbuat Pak tanpa dukungan dari bapak-bapak semua ya, sulit juga. Jadi olehnya itu mari kita melakukan kerjasama yaitu di sekolah, karena untuk di sekolah lain itu mereka masing-masing sekolah baik guru ya, maupun tenaga ya kependidikan dan kepala sekolah mereka kerjasama untuk melakukan pengisian PMM itu. Oke. Demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aksi nyata Bapak itu ini untuk apa? Biar apa komunitas belajar kita itu aktif gitu. Biar bisa menggunakan pelaporan yang ada di sekolah. Nah ini kemudian kita melakukan ini untuk membuat sertifikat yang kita perlukan. Kita dari sekolah nanti ada 3 sertifikat. Ini salah satu. Kemudian nanti pada mungkin ada hari Rabu itu ada pertemuan dengan pendamping gitu-gitu, praktek itu CGP. Itu nanti ada yang datang ke sekolah kita itu hari Rabu kayak itu kita gunakan itu tentang visi-visi. Nah, sekarang kita bahasnya itu tentang budaya positif dari sekolah. Nah nanti kita gunakan laporan-laporan ini mungkin kegiatan kita apa kita bisa lampirkan foto-fotonya masing-masing. Oke, untuk mempercepat ini mungkin tidak terlalu lama kita lakukan ini ya. Mungkin masih banyak yang kita bahas. Nah, salah satunya ini. Nah, Bapak Ibu di sekolah kita kan diharapkan untuk bisa membuat yaitu budaya yang positif yang ada di sekolah. Seperti apa nilai-nilai yang bagus, misalkan kalau kita ingin terapkan budayanya Bang, budaya sekolah itu apa saja? Misalkan kalau ketemu dengan guru harus mengucapkan salam, itu harus kita tekankan. Mungkin kalau sekarang itu di sekolah kita itu ada kendor masalah-masalah seperti itu. Mungkin di semester berikutnya kita akan menerapkannya. Jadi kalau nanti ketemu dengan guru harus mengucapkan salam. Kita beri motivasi kepada siswa-siswa tersebut. Karena sekarang sudah kayaknya tidak ya. Pokoknya mereka sudah di jalan, pokoknya ketemu ya lari saja sih. Kalau dia halo gitu. Ya kita halo saja gitu. Halo Pak Guru, halo Ibu. Makanya ini budaya positif yang ada di sekolah sekarang kita harus terapkan. Kemudian memakai seragam itu juga merupakan budaya positif yang sekolah. Untuk itu ya, semua sekolah itu harus anak sekolah itu harus memakai seragam. Nah sekarang kegiatan itu sudah kendor ya untuk memakai seragam. Karena pada saat COVID itu kan sudah bebas tuh, bebas. Sehingga imbasnya kita sampai sekarang itu sulit mengkondisikan lagi untuk memakai seragam. Oleh karena itu mungkin semester berikutnya kita akan menuntut siswa-siswa untuk datang ke sekolah memakai seragam. Ya, itu yang penting. Dan nanti kalau dinilai kok sekolah sana mau pakai seragam, punya uang, gimana? Maksudnya
orang atas itu punya, orang punya semua. Mungkin karena tidak ada tekanan dari sekolah mungkin, sehingga ya dia mengabaikan saja. Maksudnya kalau sudah dari sekolah itu ditekan, itu dia akan apa? Orang tua itu pasti akan berusaha untuk mencarikan seragam. Nanti mungkin kita buat peraturan gitu ya, itu kalau siswa ke sekolah harus memakai seragam, kecuali kalau hujan atau kerja bakti pakai selain seragam sekolah. Nah di sini Bapak Ibu, ternyata kalau kita budaya positif yang kita terapkan itu banyak sekali. Ada tekniknya Bapak Ibu. Kan biasanya kita tekniknya untuk apa? Siswa-siswa yang melanggar. Melanggar itu seperti apa? Biasanya kita sering memarahi toh. Itu bagus tak kira-kira? Atau memunculkan motivasi dengan memberi hadiah. Itu bagus nggak? Nah, ternyata itu kalau menurut budaya positif di sekolah itu tidak bagus. Ya, malah tidak bagus. Apalagi kalau marah-marah, malah dia apa itu motivasi, mungkin mentalnya akan turun. Mungkin dulu pernah itu di sekolah kita itu seperti itu, ada beberapa siswa ya. Nah oleh karena itu kita harus membudayakan Bapak Ibu ya. Ini. Nah konsep-konsepnya, konsep utama budaya positif Bapak Ibu mungkin ini, yaitu perubahan paradigma belajar. Sekarang itu yang dulu dengan sekarang itu berbeda Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang dulu siswa itu kalau mendekati guru sudah takut. Iya, karena di ujung cambuk guru itu ada emas. Sudah ada. Kalau sekarang makanya paradigmanya itu berubah Bapak Ibu sesuai zamannya. Makanya kalau kita membuat kekerasan atau dengan memukul, memberi hukuman atau memukul, nah, siapa yang kena? Sudah jelas kita guru gitu. Gurunya pasti kalau sekarang. Enggak kalau dulu, kalau siswa itu melanggar kena pukul, mau dia lapor orang tua malah dia yang kena. Malah dia yang dimarahi atau tambah dipukul lagi. Iya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak bisa. Pasal tuh di kampung di anak-anak dulu tahun 90-an masih suara itu malam itu selang dari malam minggu mereka nonton biasa televisi masih suara dia dengar itu. Boleh sudah berhamburan itu lari itu. Itu kalau bukannya kurang Apa ada harimau kemarin itu perbedaannya dengan sekarang. Sekarang harus memang kita harus berbeda. Bedanya lagi Pak, kalau guru dulu itu juga mereka itu bisa juga dijadikan contoh guru dulu. Sekarang juga kadang sudah murid pandai enteng juga guru. Bukan hanya di sekolah kita ini, di sekolah-sekolah lain. Iya, hampir sama. Memang perubahan zaman seperti itu. Tinggal seperti yang Pak Abi bilang tadi, tinggal kita yang melihat, mengamati bagaimana perilaku yang kita. Banyak apa namanya jadi karakter banyak. Iya. Ada yang hobi di paten deh, tuangan, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Iya. Nah, oleh karena itu sekarang kita kalau memberi hukuman, apalagi hukuman fisik, itu jangan nanti bisa kita. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti seperti apa segitiga restitusi itu ada. Nah, kita gunakan itu untuk membuat siswa itu sadar segitiga restitusi. Nah ini adalah perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini perubahan paradigma baru ini kita sekarang sudah ditutup untuk belajarnya menggunakan profil belajar Pancasila. Nah, itu sudah menunjukkan karakternya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan karakter lewat itu sudah terpenuhi mungkin lebih lanjut lagi
ini kita bahas tentang profil pelajar Pancasila ini tidak kita minta dalam proses pembelajaran. Nah, disiplin positif ini kita nggak usah. Nah, kebutuhan dasar manusia ya, Bapak Ibu ya, itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin dari siswa-siswa itu, siswa-siswa kita itu mungkin kasih sayang dari orang tua mungkin kurang. Kebanyakan itu kurang. Terus rasa diterima oleh temannya itu selalu atau dipikirkan atau dipikirkan itu sangat kurang. Sehingga berfungsi untuk bagaimana bisa memberikan kasih sayangnya kepada teman. Nah, kemudian murid itu bebas, ini kan bebas. Bebas, makanya kalau kebebasannya sudah terpenuhi, ya dia sudah tenang. Apalagi kalau sudah kelewatan, kalau kelewatan itu sudah kita membatasi. Karena anak-anak itu tenang, kebebasan itu tenang. Apalagi kalau di sekolah kita bebas, ya dia tenang. Makanya kita batasi kebebasan tersebut. Itu karena kebutuhan. Kalau dia sudah tidak ada aturan, maka dia akan juga tenang. Yang terakhir yaitu ketenangan. Kemudian ini ada kasusnya, Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dan beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Dani yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amba, apa yang akan dilakukan? Untuk Anda kira-kira apa alasan Dani melakukan hal tersebut? Nah, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Dani beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Dani seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Biasanya kalau di sekolah lain minta. Itu apa kasus? Banyak Kasus-kasus seperti ini gimana caranya kita menghadapinya? Mungkin sekolah-sekolah yang lain, kalau sekolah kita mungkin ya berbagi mungkin ya langsung ya. Kalau sekolah lain ini pasti ini biasanya terjadi. Bisa saja si Doni ini tidak disiapkan sarapan sama orang tuanya, jadi dia kayak butuh perhatian. Ya. Nah, karena dia ingin bertahan hidup, ini salah satunya. Ya, kebutuhan bertahan hidup yaitu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kasus di atas tadi, jadi ketika ditanya oleh Ibu Amba adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dani adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini dia termasuk kalau misalkan kalau bertahan kelaparan gitu, tidak makan dari rumah apalagi. Nah ini. Baru anak-anak Pak sudah konsentrasi juga belajar. Iya itu makanya kan sekarang harus. Apalagi sudah presidennya mau ganti toh. Itu makan siang. Diharuskan makan. Makan gratis. Makan gratis ya. Habis sudah. Prabowo rubah lagi makan bergizi. Asal dilapor semua jumlah siswa, jumlah guru. Sudah berapa persennya? Nah, Yang dia ke sekolah itu makan sarapan itu cuma berapa persen? persen. Yang lain belum, tidak makan. Nah ini motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi. Kalau kita memotivasi biasanya gimana? Kalau biar murid misalkan orang tersebut atau murid tersebut bisa melaksanakan, itu gimana? Nah salah satunya ini kan kita melakukan Melakukan disiplin. hukuman. Ya, biasanya kan kita melakukan hukum. Iya. Hukum. Ya. Nah murid melakukan disiplin diri karena ya takut diri. Biasanya ada salah satunya juga kalau ada hukuman misalkan takut ini hukum, misalkan ada peraturan membuang sampah denda 5.000, sehingga dia takut dihukum. Salah satunya adalah
karena takut didenda. Itu adalah. Nah, untuk menghindari ini kita aslinya tidak ditekankan seperti ini untuk menghukum murid tersebut. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini mendapatkan imbalan, ya ini ada imbalannya. Kalau anak biasanya kalau sekarang kalau misalkan belajar di rumah kasih HP baru mau belajar biasanya itu. Kalau anak-anak, nah, aslinya tidak boleh itu. Karena tidak boleh murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga di jarang-jarang boleh, tapi tidak sering menggunakan imbalan. Kalau misalkan kalau di kelas kita kalau biar nilainya bagus, misalkan dapat apa toh, nah itu kita kasih jarang-jarang. Boleh tapi tidak boleh sering. Terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini yang lebih bagus. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kalau sudah di rumah, kalau sudah dituntut, nilai-nilainya sudah bagus oleh orang tuanya. Nilai-nilai apa yang bagus? Ya, kedisiplinannya, disiplin akhlaknya itu. Yang penting adalah akhlak ini adalah kalau sudah bagus maka dia akan sadar sendiri. Maka yang terakhir ini yang dituntut motivasinya. Motivasi yang terakhir ini yang disarankan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ini hukuman. Misalkan ada hukuman atau murid menyembunyikan kesalahan. Kalau gagal ini biasanya menyembunyikan. Kemudian murid takut, ya takut, tidak nyaman, menyakitkan. Terus sifatnya juga memaksa. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Biasanya kalau dia kena hukuman ya mengasingkan diri. Ya, biasanya juga malu ya. Apalagi kalau hukumannya di depan umum gitu. Nah, dengan teman-temannya dia lebih motivasinya akan turun. Nah, kalau penghargaan tidak efektif, mematikan kreativitas. Ternyata Bapak Ibu kalau kita memberikan penghargaan imbalannya yaitu dapat mematikan kreativitas, merusak hubungan, sifat iri. Kita akan merusak hubungan ini iri ya, mungkin ada siswa yang lain seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, biasanya juga merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah penghargaan. Nah, konsep disiplin yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Kalau kita sudah punya aturan, konsekuensinya apa? Hampir sama dengan hukuman tapi berbeda. Konsekuensi itu akibat dari perbuatan murid tersebut, sehingga kita mendapatkan konsekuensinya. Nah, penguatan jangka pendek, ini cuma penguatannya jangka pendek. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, stimulus mudah respon, sudah selesai. Perlu monitoring berkelanjutan, berarti terus kita perlu monitoring. Nah, hasilnya ya bagus, biasanya memang diterapkan, tapi kurang. Kemudian sebagai manajer, ini yang dituntut kita itu sebagai manajer. Bagaimana manajer itu, yaitu murid nanti akan bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Karena manajer itu fungsinya untuk membuat murid itu menyadari kesalahannya. Itu bagaimana menyadari kesalahannya tersebut. Makanya kita nanti akan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tidak langsung kita hukum, tidak kita perlu imbalan langsung, tapi ada kita cari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian, nah ini ada pendekatan restitusi. Kalau restitusi apa? Sekarang kan ini zamannya sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita belajar di kanan ini restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga
prosesnya ini kita kan gali dari awal dulu, dia kenapa kok berbuat seperti ini, dia kenapa kok cari, diidentifikasi dulu, kemudian ada tindakan. Setelah itu kita buat kesepakatan antara murid tersebut. Nah, ini adalah restitusi. Motivasinya itu kita bangkitkan lagi. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berarti dia itu bukan menebus kesalahannya tadi untuk kita ukur, tapi dia belajar untuk mencari kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Dia tidak terjadi kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaannya antara contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Mengerjakan langsung suruh hormat. Ini adalah hukuman. Ya, ini salah satunya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Malah disuruh untuk mengerjakan lagi, nanti konsekuensinya ya dikerjakan lagi. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kalau kita menggunakan restitusi seperti itu. Ini ada 5 posisi kontrol. Restitusi itu bisa sebagai penghukum, nanti masuk mana. Pembuatan rasa bersalah, kita bisa membuat anak tersebut merasa dia itu bersalah. Kemudian sebagai teman, seperti apa itu, juga bisa sebagai pemantau saja. Kemudian manajer, yang disarankan itu ya manajer. Disarankan itu kita sebagai manajer. Nah, ini kalau penghukuman sudah terbiasa, kita mungkin sudah tahu. Membuat rasa bersalah juga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, itu teman, sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini adalah kita itu sebagai teman. Kemudian ada pemantau, kemudian manajer. Nah, ini adalah posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, ya, itu adalah kesepakatan. Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ada perbaikan. Ya, mungkin siswa itu diajak untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi untuk dia mengenali apa kesalahannya, kemudian penyelesaiannya itu seperti apa, dia sendiri yang membuat kesepakatannya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ini kata-katanya seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Rencananya apa? Kita sebagai pendengar saja. Oh ya, mungkin nanti mereka dengan komitmen seperti itu, dia akan bisa baik lagi, tidak melaksanakan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, ini keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Ada, kita harus membuat sebelum pembelajaran itu harus ada keyakinan kelas. Mengapa kok ini penting? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara pada roda 2?
mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan. Kalau kita menggunakan peraturan seperti ini, bukan peraturan ya, keyakinan kelas antara guru dengan siswa. Apa peraturannya? Kita pokoknya kita sampaikan. Apa kira-kira kalau nanti datang terlambat apa gitu ya. Nanti jam berapa masuknya ke kelas. Ini adalah keyakinan kita antara kita dengan siswa. Kita harus membuat itu agar ini dipatuhi oleh semua kelas, oleh anggota kelasnya ya. Ini enggak usah. Ini adalah kalau kegiatan-kegiatannya membuat keyakinan kelas, yaitu berdiskusi mengenai peraturan yang perlu disepakati kegiatan-kegiatannya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian melibatkan siswa membuat dan menempel keyakinan di kelas. Kita tempel. Ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang Banyak praktek di sini. ya nanti seperti ini, makanya perlu kita seperti itu ya, membuat keyakinan kelas antara siswa ini perlu ditekankan agar nanti bisa dilaksanakan oleh siswa-siswa tersebut ya. Kalau kita beda dengan peraturan, kalau peraturan gini-gini oh ya mungkin tidak sesuai dengan keinginannya ya, mungkin bisa ya sembunyi-sembunyi melanggar peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti sama dulu gimana keyakinannya, Masing-masing dibagikan kertas baru ya kita diskusi sama-sama ayo gitu ya, langsung saja nggak apa-apa gitu. tulis seperti apa. Untuk diajak untuk berpikir Bapak Ibu. Nah ini ada segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu ya, yaitu kita validasi tindakan yang salah, kemudian menyampaikan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, berarti kita stabilkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini atau kesalahan ini. Ini adalah menstabilkan. Kita sebagai guru ya biar dia tidak down lah, kira-kira seperti itu. Distabilkan dulu. Ya, mungkin dia sudah marah-marah gini, kita sebagai guru bisa menstabilkan. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pasti ya marah lah. Iya. Marah Untuk meredakan Ledakan. Makanya kita harus stabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang misalkan yang kesalahan yang tidak sesuai misalkan. Pokoknya dicari ya supaya oh iya saya marah-marah seperti ini. Saya sudah melakukan kesalahan misalkan tadi memukul ini. Jadinya kita validasi tindakan yang salah tadi. Oh yang ini, yang benar ini, oh salah. Kemudian nanti akan kemudian menanyakan keyakinan. Terus nanti selanjutnya seperti apa? Oh ya, saya misalkan akan minta maaf, akan memperbaiki. Misalkan kalau ada yang sobek batunya atau apa namanya? Ini namanya apa ini? Iya, kalau baju. Ya, ini misalkan bolong nanti saya akan perbaiki. Buat keyakinan seperti itu. Ini adalah salah satu untuk mereka itu berpikir dan bertanggung jawab seperti itu. Untuk mempelajari, untuk belajar tentang dirinya gitu juga. Nah mungkin ini adalah salah satunya ya Bapak Ibu ya, cara-caranya kita menggunakan segitiga restitusi itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Itu yang penting Bapak Ibu. Yang penting sekarang kita itu dilarang untuk marah-marah intinya, nggak usah marah-marah. Jadi kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas gitu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak. Mungkin ada yang ditanyakan atau gimana? Ada sedikit. Ya. Jadi langsung saja yang saya hormat Kepsek teman sejawat dan saya hormatkan. Jadi penjelasan dari Pak Habib tadi memberi makna yang sangat baik untuk kami temannya saya pribadi. Jadi itu kemajuan untuk pendidikan kita.
Jadi penerapan yang Bapak Habib sampaikan itu insya Allah ke depannya dilaksanakan. Namun kalau melihat latar belakang, saya yakin Kepseknya kita ini, pola pikir beliau ini tidak berhenti untuk memajukan pendidikan, utamanya sekolah kita itu. Namun karena kondisi lingkungan dan alam, mungkin itu yang menghambat. Jadi tinggal kita bagaimana mengambil referensi yang Bapak sampaikan tadi untuk memajukan sekolahnya kita. Yang berikutnya tentang saya pribadi Pak, saya yakin Bapak semua tahu masih ada kekurangan saya, dan juga metode yang saya lakukan sekarang, saya dibawa istri saya maju kembali ini karena saya mengingat bahwa ilmu itu penting. Mungkin belum sepenuhnya saya seperti dulu lagi mengajar, insya Allah saya akan lakukan di cara begini kepada istri saya di sekolah, ingin memberikan motivasi anak-anak. Bisa mungkin dengan cara itu saya bisa kembali pulih dari korban saya rasakan ini. Beda dengan tahun-tahun kemarin yang masih digantikan saya punya istri, sehingga para peminggu ini saya sudah maju bangkit Pak. Saya berterima kasih kepada Kepsek, teman-teman semua. Jadi yang Bapak sampaikan itu sangat baik Pak. Saya rasa juga ini penerapan yang Bapak sampaikan tadi ini bisa dikemukakan di forum KKG Pak. Metode yang seperti tadi, karena referensi yang Bapak sampaikan itu banyak sekali, manfaat dan mudaratnya banyak, karena melihat rujukan latar belakang sekolah-sekolah di kampung itu, dari moral mereka itu sudah bergeser. Karena bergesernya itu diakibatkan karena stigma dari perbedaan tadi. Kenapa? Kalau kemarin dihukum, kalau kita mau pukul ini, begini. Padahal sisi positifnya guru yang tahun-tahun kemarin orang dibilang guru tempo dolo itu Pak, banyak juga yang baik. Karena dengan tekanan dari guru itu murid bisa aktif belajar di rumah, di mana-mana mereka segan dengan guru, menilai tentang itu moral, menghargai guru. Nah, kita rubah itu juga karena mengikuti zaman. Ya, itulah memang ada sisi positifnya, semua ada sisi negatifnya. Tinggal kita sebagai guru ini yang mengambil bagaimana yang langkah yang kita lakukan untuk memajukan pendidikan anak bangsa. Yang berikutnya Pak, ini ada yang item pertama tadi, karena Bapak sudah sampaikan dari awal, pertemuan ini kan ada hari Rabu. Nanti sebentar Pak, itu mungkin saja Pak dulu, yang nanti dilanjutkan. Ini saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Iya. Oke. Memang kondisi yang ada di sekolah kita itu memang ya seperti inilah. Iya. Kita kondisikan, kalau masalah kondisi alam kan kita tidak bisa merubahnya. Iya. Tapi kita bisa mensiasati. Iya. Itu ya. Iya. Nanti kalau seandainya kalau terjadi misalkan hujan ya, kita sesuai kesepakatan kita ya. Iya. Berarti ada kesepakatan kita dari sekolah itu kalau kondisi hujan berarti atau licin itu kita tidak usah ke sekolah itu. Iya. Ya. Itu harus dilakukan itu. Kan dulu kan sudah ada juga kesepakatan dengan wali murid juga menyepakatinya Bapak Ibu. Ya, kondisi seperti itu ya bisa dimaklumi lah. Gitu ya. Kalau seandainya kalau tidak hujan, nah ini solusi kita untuk tetap ke sekolah. Iya. Itu. Mungkin kalau seandainya tidak bisa, nanti bisa izin atau seperti apa gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini permasalahan misalkan keyakinan kelas ini kita perlu tingkatkan Bapak Ibu ya. Iya. Misalkan nanti kalau di kelas-kelas kita harus ada tempelan-tempelan Bapak Ibu ya. Kalau seperti itu, kalau kita dipandang dari luar, misalkan ada guru yang lain naik ke atas atau gimana, kalau Iya. tidak ada hiasan-hiasan Iya. itu seperti apa kira-kira Iya. saya juga kurang Kira peraga-peraga. iya alat Yang peraga tempe. seperti apa ditempelkan kayak apa nggak ada seperti itu. Iya. Insya Mungkin Allah, Pak. selanjutnya kita membuat seperti itu dengan siswa kita Iya. untuk memperindah kelas-kelasnya Iya. ya, agar nanti guru seandainya ada yang kesana nanti bisa melihat atau orang lain dari puskesmas biasanya kan dia kesana
bisa melihat oh ada bagus ruangannya lah. Iya. Ya, itu seperti itu. Mungkin salah satunya nanti selanjutnya kita memperindah ruangan kelas. Ya, itu adalah salah satu caranya agar murid kita juga betah Bapak Ibu. Kalau ruangannya nggak bagus misalkan atau nggak ada hiasan nggak menarik, mungkin ya siswa itu ya juga semangat belajarnya berkurang. Iya. Minatnya. Minatnya untuk datang atau belajarnya. Kalau ada hiasan-hiasan dia mungkin lihat-lihat, oh senang. Kita buat sama-sama dengan siswa itu senang juga melihat karya-karyanya. Iya. Ya. Itu mungkin ada nanti kita membuat kesepakatan kelas lah di sekolah kita. Kemarin Pak, waktu masih di bawah kolomnya Pak Musa, kita sudah sharing juga dengan Pak Kepsek, dengan Pak Idrus. Seandainya kita pindah di atas, kita ubah pola dalam kelas itu dengan cara yang Bapak Habib sampaikan tadi, mungkin kelebihannya yang disampaikan Pak ini, ya sedikitnya sudah mereka menyampaikan itu Pak. Cuma saya mungkin kemarin sakit, ya agak tersendat, saya paham saya kondisi itu. Jadi menggunakan apa? Iya. Kayak Barang-barang bekas kayak bekas. ya. Kayaknya presidennya semua diganti. Ya, presidennya nunggu saja apa. Ada Yang pernah penting saya yang kecil-kecil. tempel di atas Iya, itu. tempel jadwal apa peraturan. Kita Masih perlukan. Jokowi di atas itu. Kemarin di bawah kolom rumah itu Pak, waktu Pak Habib belum kesini dengan teman-teman, sudah ada kita buat yang Pak Idrus di situ. 3 hari kemudian hilang tuh. Jadi Kalau sana ya hilang. iya, di bawah kolom bawah angin itu. Kalau kena angin ya sudah terbang. iya. Nah, tapi tetap dilakukan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan bahas yang lain. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.